Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian, azakumullah. Mari kita awali kajian ini dengan memanjatkan doa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa min ukhulish shahawati ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendalami makna Allah As-Salam, nama yang setiap hari pasti kita ucapkan. Di antaranya ketika ketemu sesama muslim, Assalamualaikum. Atau masuk rumah kita mengucapkan salam. Dan tadi di tahiyat akhir pun kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nama yang sangat sehari-hari kita ucapkan ya, setiap hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Allah memperkenalkan dirinya dengan As-Salam dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Bahkan dalam surat Yunus ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak kamu memasuki negeri salam, negeri kesejahteraan, keselamatan ya, yaitu surga. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna dari As-Salam? Secara bahasa, As-Salam terambil dari kata salimah, yang berkisar maknanya pada keselamatan, keterhindaran dari segala yang tercela. Makanya kalau kita bilang Assalamualaikum, semoga engkau terhindar, ya kan gitu kan, selamat, terhindar dari segala macam keburukan, terhindar dari segala macam musibah, kesulitan, semoga engkau dihindarkan. Itu doa keterhindaran ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau akar katanya seperti itu, nah lalu apa maknanya kalau dia adalah bagian dari nama Allah As-Salam? Yaitu Allah yang selamat zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan segala perbuatannya dari adanya aib, adanya kekurangan, adanya keburukan, adanya kejahatan dan kepunahan yang dialami oleh para makhluk. Nah, Allah itu berarti sempurna banget, zatnya kan, zatnya sempurna, ya. Sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna. Maka karena dia sempurna, Allah itu tidak mengalami hal-hal yang bersifat kurang, negatif, menunjukkan aib, menunjukkan kebutuhan, seperti mati enggak, tidur enggak. Kalau di sini nih ya pengajian malah tidur kan. Berarti kita itu salamnya itu justru kalau tidur gitu ya. Kalau enggak tidur malah penyakitan gitu, ya kan? Justru as-salamnya Allah kepada kita itu memberikan kepada kita kemampuan tidur. Karena tidur itu adalah bagian dari pengobatan. Makanya dokter kalau ngasih obat dikasih tidur, karena itu membantu efektivitas obat itu. Karena tidur itu bagian dari pengobatan. Betul nggak? Makanya banyak penyakit setelah tidur jadi sembuh, pusing, ya masih bagus begitu. Orang harus minum obat dulu baru sembuh. Ada orang yang cuma tidur saja pusingnya hilang, tidur saja masuk anginnya sudah hilang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Makanya orang itu kadang-kadang kalau hatinya tenang, tiba-tiba penyakitnya hilang. Karena kan esensi daripada tidur itu kan ketenangan. Benar kan? Istirahat. Dan istirahat itu tidak harus tidur, ya kan? Antum bergembira dengan pengajian ini, antum sudah istirahat. Maka istirahat itu diantaranya tidur. Tapi istirahat itu bukan satu-satunya dengan tidur. Ada orang yang istirahat dengan membaca buku, istirahat dengan thalabul ilmi. Karena dia merasakan relax, dia merasakan kenikmatan melihat ya, daun-daunan ilmu, buah-buah ilmu ini, maka dia merasa istirahat, maka badannya segar lagi. Ya, terserah antum sih mau pilih istirahat yang mana ya. Jamaah sekalian ya, rasa kantuk, Allah nggak ngantuk. Allah tidak lemah, tidak lelah. Ini kelihatannya teman-teman dengan membaca ini mungkin antum mengerti, tetapi implikasinya ini yang benar-benar yang harus kita rasakan. Kalau antum sudah meyakini bahwa Allah itu salam, nggak ada keburukan baik pada zatnya, pada sifatnya, pada namanya, pada perbuatannya, implikasinya dalam kehidupan antum ketika ditimpa apapun dalam hidup ini, mendapatkan apapun, antum tidak buruk sangka kepada Allah. Gitu. Kenapa? Karena perbuatan Allah yang menimpa antum itu bersumber dari as-salam. Perbuatannya salam dari keburukan. Ketika dia memberikan sakit kepada antum, antum bilang ini dari as-salam. Karena perbuatan Allah itu salam. Berarti perbuatan Allah itu nggak ada yang jelek. Perbuatan Allah itu pasti baik, gitu loh. Ini mestinya sikap kita ketika kita, kalau antum saya katakan dapat duit gimana? Baik, semuanya bilang baik. Naik gaji gimana? Baik. Kalau itu nggak perlu diajarkan, gitu. Tapi antum ketika hilang duit, antum mengatakan baik. Kenapa? Semua dari Allah. Gitu. Hilang motor gimana? Itu pasti baik. Kenapa? Bahkan ada orang bilang begini, tidak ada orang yang diambil sesuatu kecuali digantikan dengan sesuatu yang lain. Kecuali tidak ada orang yang diberi sesuatu kecuali ada yang dicabut dari orang itu. Itu sudah begitu. Ketika antum dikasih nikmat, antum menyaksikan nikmat. Ketika antum dicabut nikmat, antum menyaksikan pemberi nikmat. Ketika antum diberi nikmat, antum menyaksikan apa? Nikmatnya. Ketika dicabut nikmat, antum menyaksikan siapa? Pemberi nikmat. Assalam. Maka semua ya, jadi antum setelah assalam, Allahumma antas salam, antum merasakan ya Allah, semua yang kau timpakan kepadaku semuanya baik. Walaupun di mataku mungkin itu tidak aku sukai. Siapa tahu kamu membenci sesuatu pada hal itu. Kalau tidak percaya, antum baca kisah Musa dan Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Semua yang bersumber dari Allah baik. Nabi Khidir mengajarkan itu kepada Nabi Musa. Betul nggak? Dan Nabi Musa nggak lulus ya? Ya kan? Cuma 3 pelajaran udah drop out dia, ya kan? S3-nya nggak lulus. Gurunya siapa dulu kan gitu? Mungkin kalau guru-gurunya, ini gurunya Nabi Khidir, saudara. Semua yang tampaknya jelek itu ternyata, ya, casingnya doang. Makanya kalau antum melihat musibah itu dengan kacamata tauhid, maka antum akan melihat musibah itu adalah sebenar-benarnya anugerah. Tapi kalau antum melihat musibah itu dengan mata kepala antum, ya musibah, ya kan? Bahkan para ulama mengatakan musibah itu adalah nikmat batin. Ya kan, Allah tuh memberikan 2 nikmat kepada kita. Yang pertama nikmat zahir, yang kedua nikmat batin. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiran wa batina. Allah memberikan kepada kalian nikmatnya yang zahir maupun yang batin. Nikmat yang zahir apa? Yang memang
memang casingnya udah nikmat gitu lah, dapat duit atau ya kan gitu. Udah tampak luarnya itu sudah menarik lah itu udah nikmat. Antum apa namanya, mobil baru, motor baru, kemudian jabatan naik, itu nikmat zahir namanya. Tapi kalau nikmat batin itu berarti luarnya jelek banget gitu loh. Luarnya itu kita nggak suka gitu, ya kan? Tapi dalamnya dia mengandung nikmat yang luar biasa. Maka para ulama menafsirkan di antara tafsir nikmat batin itu adalah musibah. Kenapa ditafsirkan? Karena dia bersumber dari as-salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam hayyina rabbana salam. Makanya tauhid itu sebenarnya dipahami mudah, ngalaminya yang susah. Dan coba orang lagi kehilangan orang yang dia cintai atau nasihati, dibilang sabar, lu sih kagak ngalamin gitu. Iya kan? Itu terjadi loh zaman Nabi kan. Ada seorang wanita nangis di kuburan, ya, meratap-ratap Nabi lewat. Ya dibilang sabar gitu. Dia nggak lihat tuh siapa yang ngomong. Kalau bahasa kita sabar, lu sih gak ngalamin. Dia nggak tahu itu karena itu Nabi. Nabi lewat, Nabi nggak langsung marah. Nabi paham, dia begitu bagaimana begitu. Akhirnya apa namanya, seorang sahabat lain yang melihat perempuan jauh begitu dikasih tahu, oh enggak, kamu tadi siapa yang ngomong? Enggak tahu. Rasulullah. Rasulullah datang dia ke Rasulullah. Ya Rasulullah minta maaf, saya nggak tahu tadi kalau engkau gitu, kira-kira gitu ya. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika kejadian pertama. Itu menunjukkan bahwa kesabaran itu kompetensi, teman-teman. Kesabaran itu kompetensi. Kesabaran itu pengetahuan yang dalam. Sulit kalau kita bisa bersabar kalau kita hanya melihat yang tampak-tampak saja dalam kehidupan ini. Betul. Iya, karena yang tampak-tampak itu ya jeleknya itulah kira-kira. Maka hanya orang yang ilmunya dalam, yang punya kemampuan bersabar lebih. Makanya kesabaran itu ilmunya orang yang hebat, bukan ilmunya orang yang bodoh. Ya, betul nggak? Ilmunya orang yang dalam, ya, memahami sesuatu, baru orang bisa bersabar. Makanya sabar itu seninya orang yang dewasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang saya sampaikan ini antum bisa baca di satu ayat. Ya. Qulillahumma malikal ada terjemahan. Katakanlah, ya Allah, ya, malikal mulki, engkaulah pemilik kekuasaan. Malik artinya pemilik. Mulk kekuasaan. Makanya nama Allah tuh bisa dua. Malik, mimnya panjang, itu berarti pemilik. Malik artinya penguasa. Allah itu pemilik sekaligus penguasa. Karena kepemilikan orang yang berkuasa beda dengan kepemilikannya orang yang tidak berkuasa. Orang yang cuma memiliki hanya bisa mengatur apa yang dia miliki. Tapi orang yang berkuasa, dia bisa mengatur apa yang menjadi milik pribadinya juga milik publik, kan gitu kan? Betul kan? Allah pemilik kekuasaan. Karena dia pemilik kekuasaan, tu'til mulka man tasya. Dia memberikan kekuasaan itu kepada siapa yang dia kehendaki, bukan siapa yang mau. Betul nggak? Yang mau banyak nggak? Saya pikir semua orang yang sudah menjabat jarang yang sukarela itu mau. Saya udahlah, nggak, kalau di depan saya udah nggak calon lagi gitu. Jarang, ya kan? Berarti dia masih kepengen sebenarnya, ya kan? Kalaupun dia nggak calon, udahlah anak saya, ya kan itu. Di mana-mana kan begitu kan? Itu berarti, ya, orang itu kepengen terus gitu. Wa tanzi'ul mulka. Tanzi' itu mencabut dengan paksa. Makanya pencabut nyawa orang-orang kafir itu bahasa Al-Qur'annya wan nazi'ati gharqa. Itu kalau dilihat di tafsir, demi pencabut nyawa dengan keras, dengan paksa, dengan garam nyawa orang-orang kafir. Nazi'ah itu mencabut paksa. Kenapa dipaksa? Nggak mau sukarela?
Ya, ya kan, betul nggak? Ya. Kalau orang beriman, kenapa dia wanasyitati nashta, demi yang mencabut nyawa orang-orang beriman dengan lembut? Kenapa? Karena orang beriman, pertama memang kehidupan di dunia ini sudah menyiapkan untuk pertemuan itu, gitu. Bahkan asetnya sudah dikirim ke akhirat. Dan nyawa kita ini nempel sama harta, kan? Betul nggak? Di mana ada harta, di situ nyawa kita. Nah, ketika dia malaikat maut datang, dilihatin asetnya yang sudah dikirim ke sana. Wah, aset yang tadi biasa saja berubah menjadi luar biasa. Dilihat tempat tinggalnya lebih bagus di sana, fasilitasnya lebih keren, lebih oke. Ya, dia bandingkan dengan yang di dunia ini. Dia lihat ke sana. Waduh, kalau begitu sekarang aja deh, gitu ya. Sekarang aja antusias, makanya sampai keringetan, ya kan? Makanya ciri orang meninggal husnul khatimah itu salah satunya keringetan. Karena dia gembiranya tuh berlebihan. Itu excited dia. Pindah dia. Nah, sementara orang kafir tadi, gitu loh, asetnya semuanya di sini, di dunia. Akhirat nggak kepikiran dia. Wa amman bakhila wastaghna, dia wa kadzdzaba bil husna. Dia kadzdzaba, mendustakan adanya surga, mendustakan adanya akhirat. Karena dia mendustakan adanya hari kiamat itu, maka dia hidup merasa nggak perlu taat. Ya, istaghna dia. Nah, karena dia begitu, akhirnya hidupnya bakhila, mengumpulkan aset, tidak ada sedekahnya, pemberiannya, tidak ada kontribusinya terhadap Islam, bakhila, nggak ada aset. Pas dia datangi malaikat maut, dilihatkan tuh, ya kosong, ya pokoknya hancur gitu, rumah akhiratnya, nggak ada air, nggak ada fasilitas. Bandingkan dengan rumahnya sekarang, kendaraannya sekarang. Disuruh pindah saat itu, mau nggak? Mau nggak dia? Enggak. Mau nggak? Enggak. Mau, antum aja kadang-kadang dipindahin ke daerah Sukarelo juga kan? Iya kan? Iya kan? Padahal boleh jadi di sana tempatnya lebih hijau kan, lebih banyak, ya lebih adem. Antum aja masih mikir ya kan? Mudah-mudahan nggak ke situ lah, ya kan gitu. Coba sekalian yang mau nanya apa? Dia nggak mau. Nah, malaikat sekarang waktu-waktunya nggak mau. Ya udah, dipaksa nggak mau, dipaksa main tarik-tarikan. Makanya wanazia. Nah, kenapa kok di sini menggunakan kalimat yang sama? Karena manusia itu kalau udah pada kekuasaannya, dia ingin mempertahankan kekuasaannya. Hampir semua penguasa begitu, mempertahankan kekuasaannya sampai ke akar-akar itu. Dia berkuat untuk menghalalkan segala cara untuk memperkuat kekuasaannya, mengorbankan uang, kalau perlu menjual negara demi melanggengkan kekuasaannya. Maka pasti dia nggak mau dong dicopot sukarela, ya kan? Betul nggak? Kalau perlu, saya ini presiden bayangan, dia sebenarnya boneka aja bagi saya. Saya ingat nggak nyebut siapa-siapa kan? Enggak. Nggak nyebut siapa-siapa kan? Enggak. Iya, masih etis kan? Iya, masih etis. Saya nggak nyebut siapa-siapa. Kalau untuk membayangkan siapa itu urusan masing-masing. Ini nggak, itu persepsinya aja. Seolah-olah saya sedang menggiring. Ya begitu. The real presiden adalah dia sebenarnya. Bisa seperti itu teman-teman. Kenapa? Cintanya, makanya seperti ini Allah menggunakan kata cabut dengan paksa. Wah, ini kalau ada orang tidak diturunkan karena aturan main, udah nggak boleh lagi calon karena udah sekian periode, ya, maka dia dipaksa turun dengan aksi massal, ya kan? Oh, dia lebih kuat lagi, nggak bisa, dia lebih kuat meskipun massa banyak, tetap dia eksis di situ, mati dia meninggalkan kekuasaannya. Itu maksudnya. Ya. Kenapa kok begitu? Karena bukan milik kamu. Semua yang bukan milik kamu nggak bisa kamu tahan. Kesehatan itu bukan milik kita, teman. Betul nggak? Makanya kalau milik kita, orang tua kita mungkin lagi sakit, udah nih, sehat saya bagi aja sama biar aku yang sakit. Bisa nggak? Nggak bisa. Bahkan kekuasaan kita wariskan kepada anak kita pun nggak bisa. Kenapa? Karena bukan milik kita.
sesuatu yang bisa milik kita, mestinya bisa kita wariskan. Allah mengatakan malikal mulk, cabut dengan paksa. Ini memberi, ini mencabut. Wa tu'izzu man tasya, dia memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki, baik dengan memberikan jabatan ataupun memberikan nama baik. Orang ini track recordnya bagus, harum namanya, itu namanya tu'izzu man tasya. Kalau antum di rumah ketemu tetangga dengan muka yang bisa senyum ceria, salaman sama tetangga, gimana kabar mas? Sehat mas? Kenapa nggak sehat ya? Nah, itu berarti kita tu'izzu, artinya nama baik kita lagi bagus. Coba kalau aib kita dibongkar, pindah rumah kita, benar nggak? Pindah rumah. Nah, artinya di sini tu'izzu ini bisa jadi dengan kesuksesan sifatnya yang bersifat material, kemudian apa namanya jabatan. Boleh jadi yang di sini adalah kita itu nama kita itu, track record kita tuh bagus. Orang mengenal kita sebagai orang baik, orang jujur, gitu kan kayak gitu. Nah, waktu di luman tasya, sebaliknya berarti. Boleh jadi orang dari jabatan dijatuhkan, gitu. Boleh jadi dia tetap menjabat, tapi di masyarakat dia itu dihinakan, gitu, dibully melulu kan, gitu. Pokoknya orang ngomongin dia nggak ada baiknya deh, gitu loh. Digelar penista lah, digelar pendusta lah, digelar pengkhianat lah, misalkan seperti itu. Di masyarakat seperti itu, misalkan. Itu namanya uzillu. Jamaah sekalian diberi kalimat yang ada kaitannya dengan Asmaul Husna, kalimat berikutnya itu biyadika. Apa artinya? Bi dengan, ya artinya apa ya? Tangan. Dengan tangan. Kaf apa? Engkau. Dengan tangan. Al khair, yang penuh dengan kebaikan. Ini menarik kalimat ini. Kalau Allah misalkan menyebut ini doang, tu'til mulka man tasya doang, tanzihnya nggak ada, tu'izzu man tasya doang, tudilnya nggak ada, lalu dia mengatakan biyadikal khair, dengan tanganmu yang penuh dengan kebaikan. Kita mudah memahami, ya kan? Ya. Tetapi ayat ini menyebutkan sesuatu yang kontradiktif gitu loh. Satu diberi, satu dicabut. Satu nama baiknya diangkat, prestasinya, satunya aibnya dibuka. Tapi Allah menyebut itu semua dengan tanganku yang penuh dengan kebaikan. Itu menunjukkan bahwa diberi baik, dicabut baik. Nama kita diharumkan, itu baik. Dibuka aib kita itu demi kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak dibuka aib kita akan terus-menerus berbuat kemungkaran. Betul nggak? Kalau kita tidak dibuka kejahatan kita, mungkin kita terus mengumpulkan berbagai macam perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan dosa, kita tidak berhenti gitu. Kalau Allah buka sebagian dari kehinaan seseorang itu agar dia kemudian bertobat dan berhenti. Oke? Kalau begitu baik atau tidak? Makanya semua kita salah satu kebutuhan kita tuh makan dan minum, betul nggak? Kalau nggak ada kebutuhan itu, antum nggak mau kerja. Kenapa antum mau kerja? Saya pernah ketemu suatu tempat di mana di situ ada orang tua yang masih dipekerjakan di situ. Pas kebetulan lagi liburan, dia pun masih dipekerjakan. Saya pas datang masih ngisi ceramah. Dia ngomong begini, ya begitulah saya Pak Ustaz. Orang libur sekarang, dia bilang gitu ya. Saya mah boro-boro di sini. Kata yang sebelahnya itu, yuk, nyelkit banget tuh saya mendengarkannya tuh. Dia bilang, emang makan libur Pak? Ini bapak ini orang lagi ngeluh. Dalam hati saya begitu, orang ini lagi curhat tuh bapak itu. Ngomongnya tiba-tiba, emang bapak libur Pak? Makan libur Pak? Ya enggak lah, ya udah.
Hanya kalau makan timur ya sampai begitu. Jadi kita mau bekerja itu salah satunya adalah karena kebutuhan makan dan minum. Betul nggak? Antum tertarik dengan lawan jenis, betul nggak? Kalau antum nggak tertarik sama lawan jenis, mau nikah nggak? Mau nikah nggak? Enggak. Karena nikah itu kalau nggak ada ketertarikan kepada lawan jenis, isinya beban semua, betul nggak? Bayar listrik, apalagi biar anak sekolah, gitu. Tapi ada kebutuhan yang lebih tinggi dari itu semua yang tidak kalah pentingnya, teman-teman. Kebutuhan akan merasa penting, kebutuhan bahwa kita ini berguna, kebutuhan bahwa kita ini orang baik, itu penting. Makanya buktinya apa? Antum kalau cerita sama teman-teman antum ketemu, ceritanya cerita lebih banyak tentang apa? Tentang kelebihan antum, anak-anak antum. Anak saya tuh udah hafal sekian juz. Gitu. Apalagi? Saya belum lama keluar negeri. Wah, gitu kan? Kenapa? Itu menunjukkan antum pengen merasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka saat air kita, ya sesuatu yang buruk menimpa kita, kita tidak nyaman. Nah itu semua tujuannya agar kita tetap on the track. Jadi merasakan kehinaan itu memang sengaja agar kita berada di jalan yang benar. Coba kalau kita melakukan hal-hal yang tercela, kok kita biasa-biasa aja tuh. Gitu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Berapa banyak dosa yang akan kita lakukan? Betul nggak? Tapi karena kita ingin nama baik kita terjaga, maka saat kita melakukan perbuatan hina, kita merasa malu. Itu yang mengembalikan kita kepada kemuliaan. Makanya mengapa? Dengan tanganmu yang penuh dengan kebaikan. Ayat ini sering antum baca kan? Kalau nggak sering antum baca, sering antum dengar? Sering antum dengar nggak? Ayat ini mudah dipahami, tapi sulit dialami. Makanya saya bilang, memahami tauhid itu gampang, mengalami tauhid itu yang. Makanya ketika seorang bapak kemarin undang saya 1 tahun istrinya meninggal, saya datang, padahal anaknya itu 2 laki-laki semua, badan gede, gitu. Satunya tuh TNI. Bapaknya juga badannya gede, Pak. Tapi ketika sambutan Pak nangis lagi, goyang gitu. Pas saya ceramain, jawab lagi. Ya, Bapak gimana? Yakin semua yang datang dari Allah itu baik? Yakin. Gimana? Setelah kepergian almarhumah saya bilang gitu, gimana? Ikhlas? Terima? Hidup? Ya masalahnya tuh gak ada teman Ustaz. Itu di depan jamaah. Saya memahami betul apa yang Bapak rasakan. Ngomong seperti saya ini gampang Pak, tapi ngalamin itu yang susah. Makanya Allah sengaja memberikan musibah kepada Bapak supaya tidak berteori lagi tentang tauhid. Betul? Betul atau tidak Pak? Betul. Supaya Bapak mengalami Pak, ketika datang badai datang, posisi terbaik ketika datang badai itu posisi apa? Hah? Kalau ada badai, Bapak begini aja tuh gimana? Posisi terbaik waktu datang badai apa? Akurat. Sujud. Allah sengaja mendatangkan badai supaya kita sujud. Dan itulah posisi terbaik antara kita dengan Tuhan kita dan posisi terdekat kita dengan Tuhan kita. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia apa? Sujud. Kita berbisik ke bumi, tetapi yang mendengarkan kita yang ada di langit. Subhanallah. Enak dengarnya kan? Aminnya Pak. Terus kalau saya tanya, tahu uang 1 triliun? Tahu, orang pajak pasti tahu uang 1 triliun. Tahu mah gampang, yang penting punya duit 1 triliun. Nah itu mirip tadi yang saya bilang. Tahu ayat ini gampang. Ya kan? Yang penting memiliki makna ayat ini dalam hidup kita gitu. Dan sekali lagi cukuplah dengan ayat ini hidup kita menjadi stabil. Dengan berbagai macam
pemberian Allah, kesenangan, kesulitan. Karena kita memahami dia asal. Tidak mungkin yang datang dari Allah itu. Gimana, teman-teman? Assalam, Allahumma antassalam. Coba, assalam. Atau lagi dapat musibah gitu, atau bilang Allahumma antassalam. Itu lebih lega rasanya. Karena ini pasti salam nih kau berikan. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Masalahnya ada di surah At-Taubah ayat 50-an ke bawah. Katakanlah tidak akan menimpa kami musibah kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kepentingan kami. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu lana, alaina itu beda. Kalau kita doain celaka kepada orang, alaika, Allahumma alaika bil yahud, gitu. Itu sulit. Itu kita doain celaka. Kalau lana, jadi kalau ayatnya ini qul la yusibana illa ma kataballahu alaina, itu berarti musibah itu untuk keburukan buat kita. Tapi orang Islam mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Musibah itu untuk kami, untuk kepentingan kami, bukan atas kami. Subhanallah. Berarti kalau kita memahami ini, musibah itu bisa antum artikan adalah dokter bagi jiwa kita. Gimana? Pas gak kalimatnya? Tapi jangan minta musibah, tetap itu. Ya Allah, berikan musibah. Nggak usah deh, ya kan? Kadang ada orang tuh ngarang-ngarang begitu biar dibilang sufi gitu kan gitu. Ya Allah. Kan ada, jika aku menyembahmu karena surga, ya haramkanlah aku dari surga. Kan ada yang begitu kan? Jika aku ini menyembahmu karena takut neraka, maka masukkanlah aku ke neraka. Nabi gak pernah ngajarin begitu. Kalau Nabi apa? Minta surga. Betul gak? Minta surga. Apalagi ya Allah, masuk surga kagak pantas ya Allah. Masuk neraka gak kuat. Kalaupun neraka yang dingin aja. Gitu. Ya Allah, masukkanlah aku ke surga ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah. Aku tahu gak pantas masuk surga dengan amalku. Begitu tidak percaya dirinya aku untuk masuk surga karena amalanku. Tapi aku percaya diri ya Allah, masuk surga dengan rahmat. Kayaknya masuk surga semuanya kalau dengan rahmat Allah. Amin. Iya Pak, betul gak? Nabi aja gak bisa masuk surga dengan amalnya, apalagi kita. Makanya kan saya sering bilang, amalan kita itu kunci surga, bukan harga surga. Beda kan? Kunci surga dengan harga surga beda? Beda. Beda kan? Beda. Antum beli rumah dengan beli kunci rumah, sama nggak? Hah? Halo, beli rumah dengan kunci rumah, sama nggak? Ustaz mau kemana? Mau beli kunci rumah. Nah, sama nggak dengan beli rumah? Mau kemana? Mau beli rumah. Kalau saja saya membayar harga rumah. Kalau saya beli kunci rumah itu bukan rumah. Jadi amalan kita itu kunci surga, bukan harga surga. Lihat ya, habis waktunya ya. Nah, kalau udah habis, kita cukupkan di sini dulu. Nah, kita yuk untuk ingat-ingat musibah atau melalui ini yang sulitan atau bilang Allahumma antas Allahumma antas. Makanya katanya gitu, hidup ini ada dua cara kita menghadapinya. Pertama, contohnya hidup ini keras nggak? Keras. Maka cara antum menghidupinya, hidup ini keras, maka gebuklah dia. Bisa dengan itu antum menghadapi hidup ini. Bisa juga dengan begini, hidup ini memang keras, maka saya menerima kenyataan bahwa hidup ini keras.
Gimana? Gimana teman-teman? Hah? Hidup ini sulit. Antum kan menolak? Tidak, Ustaz. Hidup ini tidak sulit, Ustaz. Cuma kita belum menemukan formula saja yang membuat hidup ini menjadi mudah. Wow, ya. Atau dengan versi lain, hidup ini sulit, Ustaz. Yes, saya menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak mudah. Gimana? Gimana kira-kira? Rasanya gimana? Hah? Halo? Gimana rasanya? Allah itu mengatakan aslam itu juga itu. Oh, mantas salah. Di situ antum merasakan kedamaian. Dan antum tidak melawan. Kenapa antum tidak melawan? Karena antum telah memahami semua yang datang dari Allah baik adanya. Nah, itu tidak mungkin kalau antum tidak ma'rifah kepada Allah. Jadi yang namanya ilmu ikhlas, ilmu ridho, ilmu sabar, itu ilmunya orang ngaji, teman-teman. Karena dia punya sudut pandang yang dalam sekali. Bukan ilmunya orang yang nggak pernah ngaji, saya sih ikhlas saja. Itu kan gitu, saya pasrah aja. Gimana? Wallahu a'lam. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikut. Ada yang mau bertanya? Diam semua. Alhamdulillah, saya kali belum capek-capek jawab. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.